Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai berserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab, sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria, dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zaharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang tongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, menurut berbagai sumber, latar belakang kehidupan Maria dan Elisabet dari keluarga sederhana,
di mana situasi masyarakat saat itu dalam suasana memprihatinkan karena di bawah kekuasaan Romawi yang membatasi kebebasan bangsa Israel. Masyarakat sangat merindukan Mesias yang dijanjikan Allah dan menantikan kedatangannya yang membebaskan bangsanya dari jajahan bangsa lain. Dahulu di Mesir ketika nenek moyang mereka dibebaskan dari perbudakan dan dibawa keluar oleh Musa menuju ke tanah terjanji, yakni tanah Kanaan, di mana Allah menyertai mereka melalui mukjizat demi mukjizat sampai akhirnya sampai di Kanaan dan mendiaminya. Dan sekarang tanah leluhur mereka diinjak dan dikuasai bangsa Romawi, sehingga mereka berharap kedatangan Mesias dari keturunan Daud yang akan memerdekakan bangsa mereka. Dalam situasi seperti inilah Elizabeth dan Maria dikunjungi malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira bahwa mereka mengandung anak yang kelak kemudian hari akan membawa suatu perubahan besar bagi bangsa Israel. Itulah alasannya mengapa Maria perlu mengunjungi Elizabeth yang lebih tua dari dirinya untuk membicarakan hal-hal ajaib yang terjadi pada diri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka berdua yang mengalami suatu peristiwa ajaib pada diri mereka. Bila diri kita dipenuhi Roh Kudus, maka kuasanya mampu menggoncangkan segala sesuatu yang menurut manusia mustahil menjadi sesuatu yang pasti terjadi, dan itu terjadi pada Elizabeth, dan dengan spontan ia berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab, sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Kisah ini sering kita dengar sampai hafal, namun apakah maknanya menggetarkan hati kita sehingga terjadi perubahan di dalam diri kita seperti yang dialami Maria dan Elizabeth, terutama Maria? Bagaimana Maria menyikapi sesuatu yang terjadi pada dirinya, dan perlu kita ketahui bahwa saat itu belum seperti sekarang keadaannya, di mana kita bisa konsultasi dan bisa mencari referensi untuk memahami yang terjadi pada diri kita. Dan secara manusiawi kita terkejut. Kita coba merenungkan peristiwa yang dialami Elizabeth. Bila hal itu terjadi pada seorang wanita yang sudah bertahun-tahun belum mengandung, atau yang terjadi pada Maria bila belum menikah dan tiba-tiba didatangi malaikat lalu mengatakan akan mengandung. Bila kita mengalami peristiwa di mana Roh Kudus menjamah hati kita dan terjadi mukjizat, apakah itu terjadi kesembuhan, pemulihan, doa kita dikabulkan, perasaan damai sukacita, atau mengalami tanda kehadirannya di mana tubuh kita panas, bergetar, dan hal-hal ajaib lainnya? Maka satu hal yang tidak boleh kita remehkan, apalagi kita lupakan, yaitu kita harus mengakuinya dan mengaminkan sebagai respon kita mempercayai Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seringkali banyak suara-suara yang mendorong kita ragu-ragu, apa betul ini kuasa Roh Kudus yang menjamah? Bukankah Maria dan Elizabeth bisa saja meragukan malaikat Gabriel? Jangan dua bukan malaikat, dan isi beritanya juga aneh dan sulit dipercayai terjadi. Tetapi Maria dan Elizabeth percaya meski sempat terkejut saat pertama kali dengar berita tentang diri mereka hamil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita harus meresponi kisah Maria dan Elizabeth di dalam hidup kita, walau dalam bentuk lain dan tidak persis sama yang dialami mereka. Keintiman relasi kita dengan Tuhan adalah kunci utama bagi kita untuk mempercayai suatu peristiwa hidup yang terjadi. Apakah ada campur tangan Tuhan atau tidak? Dan ini mempengaruhi sikap kita percaya atau tidak.
Sesuatu berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Sayangnya kita tidak bisa tahu dari Injil mengenai kehidupan rohani dari Maria dan Elizabeth secara detail. Tetapi tidak terlalu penting dipermasalahkan. Sebab yang terpenting adalah sikap kita mempercayai Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita yang bebaskan kita dari belenggu dosa dan bebaskan dari keterikatan kuasa gelap. Maria dan Elizabeth bersukacita dan memuji serta memuliakan Tuhan. Karena peristiwa ajaib yang mereka alami dan kelak kemudian hari terbukti kesetiaan dan ketaatan Maria kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam renungan pada bacaan Injil yang sama beberapa waktu yang lalu, telah dijabarkan teladan Maria yang patut kita kontor dan lakukan di dalam hidup kita. Apakah kita percaya dan mempercayai Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani? Dan kita alami dengan tetap memuji dan memuliakan Tuhan seperti Maria dalam Magnificat-nya? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.